Shalom saudara, salam bertemu kembali dalam acara saksi, yaitu salam dan refleksi. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang selalu menyertai kita, sehingga hari ini kita mendapatkan kekuatan dan pertolongannya. Mari kita bersama-sama sejenak mendengarkan firman Tuhan, biarlah menjadikan dasar langkah hidup kita hari ini. Yang saya ambil dari Galati 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kok perhambaan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup, sehingga kami boleh hidup sampai hari ini. Kami sebentar tidak mendengarkan firman-Mu, berkati agar firman-Mu boleh kami dengar, kami mengerti, kami lakukan di dalam kehidupan. Mari Tuhan, Kau berfirman, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Sahabat saksi, di bulan Agustus, di mana bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan yang ke-79. Sehingga tidak heran apabila kita melihat di mana-mana baik di desa maupun di kota semarak merah putih yang dikibarkan. Secara bangsa kita memang sudah merdeka. Namun yang menjadi pertanyaan dalam diri kita, apakah kita sebagai bangsa Indonesia juga sudah mengalami kemerdekaan secara rohani, yaitu merdeka dari belenggu atau penjajahan dosa, belenggu kegelapan yang membawa kita menuju penghukuman api neraka. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bagaimana supaya kita benar-benar mengalami kemerdekaan rohani, kita juga lepas bebas dari penghukuman neraka. Melalui firman Tuhan saat ini pertama kita diingatkan, hanya melalui Yesus itulah yang telah mengorbankan dirinya sebagai pahlawan yang melepaskan kita dari belenggu penjajahan dosa, belenggu kegelapan yang melepaskan kita dari penghukuman api neraka. Oleh sebab itu, siapapun yang ingin mengalami kemerdekaan rohani, yang ingin lepas dan bebas dari belenggu dosa, yang melepaskan kita dari hukuman api neraka, bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat secara pribadi. Selanjutnya kita diingatkan juga supaya kemerdekaan benar kita alami dan rasakan terus-menerus dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan mengatakan supaya kita benar-benar berdiri teguh dan jangan kita mau kembali dikenakan kok perhambaan. Artinya kita supaya punya prinsip iman yang kuat kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya penuh akan kuasanya, akan firman-Nya, dan akan janjinya. Dengan demikian kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengaruh-pengaruh yang menyesatkan, ajaran-ajaran yang semakin banyak menyesatkan di dalam hidup kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Yang selanjutnya kita diingatkan harus berani menolak segala tawaran-tawaran yang akan membawa kita dalam belenggu dosa lagi. Berani menolak segala godaan yang akan menyeret kita kembali di dalam penjajahan dosa yang terus ada setiap hari. Kita harus berani tegas menyatakan tidak kepada dosa, tegas menyatakan tidak melalui perbuatan-perbuatan yang bertentangan
dengan kehendak dan firman Tuhan. Yang ketiga, untuk mengisi kemerdekaan supaya kemerdekaan benar-benar kita nikmati dan menjadi berkat juga bagi orang lain, Tuhan mengingatkan supaya kita yaitu melayani yang dilandasi dengan kasih. Kemerdekaan yang diberikan Tuhan jangan kita salah gunakan untuk berbuat jahat, untuk berbuat dosa, untuk mengumbar hawa nafsu kita. Namun kemerdekaan supaya diisi dengan melayani yang berlandaskan kasih yang dari Tuhan. Supaya kita orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan juga dapat menjadi berkat bagi sesama, berkat bagi orang lain, tidak menjadi sandungan. Melayani dengan kasih artinya dengan penuh ketulusan dan melayani tanpa perbuatan-perbuatan jahat kepada siapapun. Namun sebaliknya melayani dengan perbuatan-perbuatan baik kepada siapapun yang kita temui di dalam kehidupan kita ini setiap hari. Jadi kasih tidak berbuat jahat, tapi kasih berbuat baik kepada siapapun. Kasih dari Tuhan juga kasih yang benar-benar bersedia melayani orang lain tanpa merugikan orang lain. Baik melalui sikap, tindakan, ucapan, apapun yang kita lakukan, jangan sampai hidup kita ini merugikan orang lain. Kasih yang kita wujudkan di dalam kepedulian, di dalam perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan, itu juga merupakan wujud kasih. Kasih juga kita rela atau bersedia mengampuni siapapun yang kita anggap berbuat jahat, berbuat salah kepada kita. Pengampunan terus kita taburkan dalam hidup, sehingga kita menjadi orang percaya, tidak dibelenggu dengan kebencian, tidak dibelenggu dengan kepahitan, tidak dibelenggu dengan permusuhan yang ada, dengan penaburan pengampunan. Dengan demikian, kemerdekaan yang dari Tuhan benar-benar kita alami dan kita nikmati dan dapat menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kita berada. Dengan demikian, hidup kita akan juga merasakan kemerdekaan yang sungguhnya dari Tuhan. Hidup kita pun dimanapun menjadi berkat bagi orang lain, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Amin. Selamat bekerja, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bila dengan firman-Mu mengingatkan kami, supaya kami tidak hanya merdeka secara bangsa, tapi kami boleh menikmati kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan rohani dari Tuhan. Sehingga dengan demikian kehidupan kita benar-benar menuju ke dalam api neraka, tapi kami menuju di dalam kerajaan surga yang kekal, sehingga hidup kita selama di dunia menjadi berkat bagi sesama. Semua minta di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.